Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Di sini Bu Aida akan menjelaskan mengenai bab 6 wirausaha produk kerajinan pasar global. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas di bab 1 mengenai wirausaha produk kerajinan pasar lokal. Sekarang untuk pasar global. Oke, untuk Bu Aida ingatkan lagi, untuk menjadi seorang wirausahawan, ingatkah kamu apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT yang digunakan itu untuk mengukur kemampuan wirausahawan yang ingin memulai berwirausaha. Apa itu SWOT? Yang pertama S-nya itu adalah strength, yang kedua W-nya itu adalah weakness, O-nya adalah opportunity, yang T-nya adalah threat. S itu adalah strength, di mana itu adalah sebuah kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, diri kalian sendiri yang dijadikan bekal untuk menjadi seorang wirausahawan. W, kita harus menganalisis seberapa banyak kekurangan yang kita miliki, kemudian kita catat dan kita harus mengatasinya dengan baik. O-nya itu adalah opportunity, artinya adalah keuntungan, artinya jika kalian punya kelebihan yang sangat banyak dari strength tadi, maka kalian punya keuntungan yang sangat besar dalam berwirausahawan. Jadi untuk memilih bidang apa, kalian harus melihat kelebihan apa yang kalian miliki. Yang terakhir, T-nya adalah threat. Threat itu adalah ancaman, di mana kita harus mengetahui dari kelemahan yang kita miliki, ancaman apa yang akan kita peroleh ketika kita berwirausaha gitu. Jadi analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang berwirausaha yang ingin mulai berwirausaha. Selanjutnya di sini ada upaya pengembangan usaha. Apa aja upaya yang harus dilakukan untuk melakukan pengembangan sebuah usaha? Yang pertama ada market penetration, kemudian ada market development, dan ada product development. Yang terakhir ada diversification. Apa itu? Nah, di sini boleh dilihatkan bahwa market development itu adalah memasuki pasar yang baru dengan produk yang ada. Contohnya kayak sekarang udah mulai masuk ke pasar tentang kesehatan kayak masker. Cuman kalian masuk ke pasar yang barunya itu ke wilayah yang belum menciptakan itu, kemudian kalian membuat sebuah produk yang baru. Terus ada lagi market penetration. Market penetration itu adalah memasuki pasar yang udah ada dengan produk yang udah ada. Jadi kayak sekarang misalnya udah ada nih pasarnya mengenai produk kesehatan tadi kayak masker, terus produknya juga udah ada kan masker, ya udah kalian ngejual masker di kalangan orang-orang yang sudah menjual masker. Jadi kayak main aman di market penetration itu. Kemudian ada diversification. Itu pengembangan produk baru dan pasar yang baru. Misalnya sekarang belum ada mengenai penjualan alat teknologi apa dan belum ada pasarnya. Kemudian kalian membuat. Nah, itu namanya pengembangan usaha diversification. Dan yang paling sering adalah pengembangan produk baru untuk pasar yang ada. Contohnya di dalam dunia pendidikan, misalnya jual beli buku itu udah ada, tapi untuk produk yang baru misalnya buku yang bisa di dalamnya ada digitalnya juga, yang bisa di-scan keluar ada augmented reality-nya atau produk 3 dimensinya. Kan selama ini buku hanya berbentuk media cetak saja, kalau seandainya kalian bisa scan keluar media barunya atau ada tentang audio visualnya, nah itu termasuk ke dalam product development atau produk yang dikembangkan gitu. Selanjutnya ada kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahap. Apa saja? Yang pertama, itu ada tahapan pertama itu adalah persiapan organisasi dan perancangan produk. Jadi kalian harus menyusun dulu perorganisasiannya di dalam berwirausaha, kemudian perancangan produk yang akan kalian buat. Yang kedua adalah produksi hingga penjualan. Dan yang ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Nah, kurang lebih tabelnya seperti ini. Di tahap pertama itu ada pembentukan organisasi, pembagian tugasnya, menetapkan target dan strategi bagaimana, membuat jadwal dan lain-lain. Dan tahap yang kedua juga ada produksi, quality control. Quality control itu kayak mengecek seberapa lengkap barang-barang yang ada di dalamnya gitu. Kayak misalnya kalian mau menjual boneka wisuda misalnya. Di situ kalian menjanjikan ada name tag-nya, ada shawl-nya, ada toganya di atas boneka. Dan kalian harus di tahap quality control itu harus ngecek satu persatu apakah barang yang akan dikirim situ sudah sesuai. Kemudian melakukan pengemasan, yang pastinya pengemasan itu akan kalian cocokkan bagaimana kalau harus dikirim nggak bisa pakai kertas kado karena nanti nyampe ke penerima akan rusak. Berarti harusnya pakai dus atau pakai mika biar rapi gitu.
Terus yang kedelapan ada di tahap yang kedua lagi itu ada promosi, penjualan dan distribusi. Promosi itu menjadi tonggak dan intinya dari si proses penjualan tersebut agar mencapai targetnya gitu. Di tahap yang ketiga ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah hasil dari penilaian atau hasil dari review para pembeli itu bisa masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi kinerja sudah sampai mana penjualan yang diraih, udah sampai mana, terus bagaimana, apakah ada kekurangan dari penjualan yang telah kalian lakukan gitu. Dan di sini ada produk kerajinan didatangi atau mendatangi pasar. Nah, untuk wisatawan pastinya dia datangi pasar. Jadi sasarannya kalau sasarannya adalah wisatawan, itu kita akan mendatangi pasar. Didatangi pasar. Sedangkan untuk non wisatawan itu mendatangi pasar. Nah, di sini ada proses perancangan produk yang diawali dengan yang pertama mencari ide produk dengan curah pendapat. Itu yang namanya brainstorming. Jadi mencari ide produk dengan curah pendapat dari beberapa teman atau beberapa relasi kerja. Yang kedua itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu proses pengembangan ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya bagaimana caranya menggunakan produk tersebut, apakah material atau bahan-bahan yang sudah digunakannya sudah sesuai. Kalau misalnya kalian mau membuat produk untuk anak-anak bayi, apakah bahan-bahan yang digunakannya sudah sesuai, apakah tidak berbahaya zat-zat kimia yang digunakannya, atau bahan-bahannya tidak tajam gitu. Jadi disesuaikan dan apa memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini gitu. Dan yang ketiga ada prototyping atau membuat studi model. Jadi kayak kalian membuat perancangan modelnya atau simulasinya gitu dalam bentuk digital biasanya. Dan yang terakhir adalah penentuan desain akhir. Itu biasanya nanti dari hasil beberapa pendapat dari rekan-rekan kerja kita atau teman-teman wirausahawan yang akan kita mintai pendapatnya. Nah, di sini ada alur tahapan produksi. Yang pertama pastinya kita menyiapkan bahan bakunya. Kemudian kita pembahanan. Pembahanan itu contohnya gini, misalnya Bu Aida mau membuat lukisan dengan menggunakan centong bekas. Berarti Bu Aida harus menyiapkan centong bekasnya. Kemudian pembahanan itu berarti Bu Aida harus bisa membersihkan centong bekasnya itu dari berbagai macam, siapa tahu centong bekas itu kan dari kayu ya, kebetulan Bu Aida misalnya mau pakai yang kayu, berarti harus disisih-sisihkan. Kalau emang itu ada yang kotor berarti Bu Aida harus amplas. Nah, itu namanya pembahanan. Jadi membersihkan alat bekasnya atau alat yang akan digunakannya, jadi menyiapkan. Kemudian pembentukan. Nah, pembentukannya itu misalnya di centong bekas yang kayu itu akan Bu Aida lukis, maka Bu Aida akan melukis muka orang misalnya menggunakan pensil dulu, membuat karikaturnya, membuat sketsanya, kemudian perakitan. Perakitan itu berarti mulai dicat si centong bekas itu udah mulai Bu Aida lukis, diberikan pewarna, kemudian finishing. Di finishing berarti Bu Aida memastikan bahwa hasil warna yang sudah Bu Aida cat tadi centongnya itu sudah sesuai dengan yang Bu Aida mau dan warnanya juga sudah bagus gitu. Atau kita tinggal tambahin hiasan-hiasan untuk di belakang gambar orangnya misalnya. Kemudian yang terakhir adalah udah jadi produknya. Dan misalnya di finishing juga bisa menambahkan kemasan gitu. Berarti misalnya Bu Aida nyari kemasan yang cocok untuk centong bekas agar lebih terlihat bagus, gimana misalnya dikasih pita, dikasih plastik bening gitu agar terlihat rapi dan mewah atau bagaimanapun. Nah, di sini ada penetapan harga produk sesuai dengan teori yang dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Ini biasanya modelnya kayak ekonomi. Semakin besar penawaran atau permintaan, maka harga yang diberikan akan semakin tinggi gitu dari tingkat permintaan dan penawaran gitu. Ini udah pasti kalian pelajarin di ekonomi ya. Jadi dia modelnya keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen. Jadi kalau seandainya kita konsumsinya misalnya cuma sedikit tapi permintaannya banyak, berarti kita bisa menentukan harganya sangat mahal tapi disesuaikan lagi dengan si keseimbangan harganya atau sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang kedua ada pendekatan biaya. Nah, ini menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Contohnya misalnya kalian menjual sesuatu yang bisa custom.
lukisan misalnya. Nah, dia tuh banyak banget permintaannya, baru kita menentukan biayanya dengan sangat tinggi gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dan kita akan memberikan itu dengan harga yang berbeda pastinya. Nah, yang ketiga ada pendekatan pasar. Nah, biasanya ini terjadi itu untuk bahan baku. Contohnya kayak harga cabai naik, berarti setiap pasar semua harga harga cabainya naik. Jadi mengikuti keadaan pasar atau keadaan lingkungan di sekitar. Merumuskan harga untuk produk-produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar. Contoh-contoh variabel yang mempengaruhi pasar kayak tadi misalnya cabenya lagi sedikit tapi permintaannya lumayan banyak, ya hampir sedikit banyak mirip kayak permintaan dan penawaran, supply and demand, tapi dia melihat lagi kondisi pasar gitu. Jadi itu biasanya kayak ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat gitu. Nah, itu termasuk ke dalam metode penetapan harga pokok berdasarkan pendekatan harga pasar. Nah, selanjutnya di sini kira-kira penjualan langsung dan penjualan online, kalian pasti udah tahu bedanya ya. Kalau penjualan langsung berarti kita langsung face to face terhadap penjual dengan pembeli. Kalau penjualan online itu hanya melalui sebuah media. Banyak sekali situs-situs media online untuk penjualan. Itu salah satunya kayak beberapa brand itu kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya, itu termasuk penjualan online, atau bahkan pakai akun pribadi kalian yang ada di Instagram, Facebook. Nah, itu adalah penjualan online. Pasti ada plus minus dari macam-macam dari masing-masing penjualan. Kayak penjualan langsung pasti ada orang yang saya maunya langsung biar bisa nyobain, biar bisa ini. Tapi kalau penjualan online kan mungkin saya malas untuk nawar-nawar harga, sedangkan penjualan online itu harganya biasanya sudah ditetapkan, sudah tidak ada tawar-menawar lagi, jadi udah langsung online. Jadi ada plus minusnya. Nah, jadi menurut kalian manakah yang lebih menguntungkan? Kalian udah pasti tahu sendiri apa itu yang lebih menguntungkan, tergantung dari kaliannya masing-masing. Kalian mau yang simple, mau yang mudah untuk nggak nawar-nawar, atau mau yang langsung biar kalian nggak tertipu biasanya gitu kan, nggak tertipu sama bahannya, nggak tertipu sama ukurannya, karena kan tiap baju atau tiap model punya ukuran yang masing-masing yang berbeda pastinya gitu. Nah, oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Aida mengenai bab 6 ini. Boleh nanti kalian baca-baca lagi bukunya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bu Aida mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.